kayak gimana. Iya. Ya kan? Kamu pilih aku, padahal aku kan rusis dari awal. Kita kan dari awal kan. Kita kan Anjing. Justru bukan cuma bahas anime, tapi kita akan mengulik lebih eksplisit, mendalam, liar, dan brutal. Obrolan para minggu. Justru Bram najis. Dia tuh tuan putri suci sekali. Bener-bener tuan putri yang suci sekali dan tidak tahu dunia luar seperti apa. betul. Dia cuma pengen diperhatiin sama Mugi. Iya, dia cuma pengen di sama Mugi. gitu. Tapi sini saya angkat topi buat Mugi. There it is! It's beautiful! Untuk kasusnya si Mako. Karena dia bareng sama Mako dari kecil dan tahu Mako beneran cinta ke Mugi. Dia tidak mau nyentuh. Si Mugi ini nggak mau nyentuh Mako. Beneran nggak mau nyentuh. Hampir. Memang hampir. Dia sudah analognya sudah dimainin tuh. Iya. Iya. Cuman setelah ngelihat muka Mako secara langsung, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Enggak, jangan. Kamu terlalu bersih. Buat Untuk aku yang kotor. Iya, untuk Anjing. aku yang kotor anjing. Angkat topi buat Mugi. Untuk itu doang ya. Sisanya si anjing. Jadi si Mako ini beneran pure suka Beneran sama pure. Mugi karena Osanana Jimmy. Osana Najimi. Dari TK. Ya, betul. Istilahnya cinta-cinta monyet lah. Cinta-cinta monyet. Cinta Gara-gara monyet. gurunya kayak monyet. Wah, Mugi kalau lagi sama Mako kayak pangeran sama putri ya. Wah. Cocok banget. Anak TK lo, Bu. Diomong kayak gitu. Gimana nggak? Baper. Yo, goblok sumpah. Lu di situ rata-rata orang dewasa udah goblok loh. Ya memang. Di Gusunuhun kayak Iya. goblok banget. Karena istilahnya ini kan menonjolkan sisi gelapnya kota. Iya. Sisi gelapnya kota seperti apa gitu ya kan. Oh, Nah, sebenarnya ini anime edukasi, Pak. edukasi banget. Edukasi sekali. gitu Kalau kan. pengen jadi picis kayak gimana? Iya. Iya kan. Nah, tutorialnya dari situ semua loh. Betul. Iya, pengen FWB-an gimana? Kalau pengen FWB-an cari yang punya Tujuan masalah yang sama. Ya, punya Masalah dan yang tujuan yang sama. Masalah dan tujuan yang sama dan manfaatkan lah. Iya, manfaatkan. Sumpah, FWB-an itu beneran kayak pedang bermata dua. Pinter-pinter jaga perasaan. Iya, pintar-pintar jaga perasaan. Siapa yang jatuh duluan dia yang kalah. Ya betul. Betul. Siapa yang jatuh duluan? Capek ya? Capek banget, Pak. Capek banget ya. Nah, makanya mending kayak Mako deh. Ya. Ya kayak Mako aja pure. Pure cinta kalau Mako. Pure cinta, dia bahkan sampai rela tidak mengenal laki-laki. Biar terlihat imut. Biar terlihat. Biar ojo sama sekali. Ojo sama. Ojo sama sekali. Ojo sama sekali. Padahal keluarganya itu sangat Bangsat. iya. Bahkan bapaknya pun masih Ira tuh udah gede loh, Nok. Ira tuh. Kok masih ojo samaan kayak gitu. Normal aja sih, iya kan? Iya betul. Di kasusnya si Mako ini sebenarnya ya ojo apa? Hime syndrome. Hime syndrome. Kalau kata saya Hime syndrome sih. Bukan NPD ya? Enggak, kalau NPD enggak Pak dia, Pak. Enggak ya? Enggak, karena dia melakukan semua itu tuh demi Mugi. Demi Mugi. Menjadi putri yang pantas. Iya, obsesif. Obsesif banget kalau Mako. Obsesif banget. Obsesif banget. Sampai ngerusak diri dia sendiri kan. Iya betul. Endingnya. Ya dapat Mugi enggak, dapat yang lain juga enggak. Kan Mugi. Nah, itu Ya dari istilahnya kayak Mugi versi cewek. Mugi versi cewek. Mugi versi cewek. Bener. Iya, Mugi versi cewek. Mugi versi cewek. Haha. Gitu, ya kan? Cuman minimal Mugi udah ngicipin si Bicis lah. Udah. Iya kan? Udah kayaknya kenyang dah. Ngecipin Bicis 2 episode itu. Wah, anjing. 2 episode kenyang banget sih. Itu 2 episode itu kan masa-masa terberatnya Hanabi. Masa-masa terberatnya Hanabi itu. Iya. Karena tidak ada Mugi di sisinya. Tidak ada Mugi. Muginya lagi dipakai sama Bicis. Anjing. Nah, ini akan masuk ke bahasanya Akane. Iya nih, kita masuk ke series Akane yang sepertinya Bapak sudah tidak kuat nih. Akane si Bicis kita satu ini. Bangga. Real. Bicis to the core anjing. Rusak. Bicis to the core emang. Anjing. Anjing rusak banget. Dari SMA ya? Serusak itu ya? Dari SMA. Dari SMA kan? Iya, kan dia kan ceritanya tuh kayak punya trauma. Gitu kan. Daripada gua
itu daripada gua rusak sendirian, mending gua rusak yang lain. Gitu loh. Biar sama-sama rusak kayak gua. Iya. Anjing. Dan gini, Gitu loh. bangsatnya ada di satu momen dimana waktu si Bicis ini punya cowok SMA. Ya. Dia punya cowok nih, dan cowoknya ini bukan cowok kaleng-kaleng loh. Bahasanya tertampan di sekolahnya. Nggak dapet kan? Kondisinya hujan. Dia malah meneduh dan nginep di rumah cowok lain. Itu pas SMA. Dan ribut dong, normal dong. Normal. Ribut sama cowoknya. Dan dengan mudah dan tanpa perasaannya si Bicis bilang ini. Salahnya di mana? Kan cuman nginep. Which is the core. Dan itu beneran cowok sebahasa setampan itu sampai frustasi, Pak. Wah, anjing. Sampai kayak pikirannya gimana sih? Lol, tolol gitu kan. Kan udah rusak. Iya, bilangnya gitu. Nah, dari situ dia mulai ngerasa, oh, mainin cowok tuh segampang ini ya. Iya. Itu tuh. Gitu loh. Kita tinggal ngasih tubuh tanpa perasaan, cowok nggak tahu. Real. To the core. To the core. To the core. Down to earth, bangsa. Yo. Oke. Nanti yang apa namanya? Kanai dulu ya. Akane. Relationshipnya Akane nih mau gue bahas satu persatu. Ya, mau gue bahas satu persatu. Dari relationshipnya si Akane ya. Yang paling banyak itu di Mugi, yang paling plot twist itu di Kanai, dan yang paling bangsat itu di Hanabi. Iya, Ya, yang paling bangsat di Hanabi. betul. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang Mugi dulu. Mugi dulu. Ya, relationship sama Mugi. Iya. Nih Bicis udah tahu Mugi tuh tergila-gila sama dia. Gitu, ya kan? Nah, dan dengan enaknya gitu kan dia karena dia merasa sudah gampang nih mainin cowok. Iya nih. Dia secara sengaja gitu kan nunjukin ya kan, karena tahu nih si Mugi di situ nunjukin kalau dia sama cowok lain. Ya kan? Bahkan cowok paling cupu di sekolah Iya, itu cowok paling anjing. cupu sekolah itu. Anjing. Anjing. Itu ngikut ya Mugi ya? Muginya ngikutin kan? Iya ngikutin. Ngikutin sampai ke Love Hotel kan? Iya. Dan dia tuh cuman senyum gitu ke Mugi. Gitu kan? Iya. Anjing, tuh anjing pengen gue pukul sumpah itu aneh anjing. Aneh. Akane. Itu relationship sama Mugi. Nah, kita masuk ke yang plot twist dulu. protes dulu. Nah, plot twistnya adalah kenapa dia milih si Kanai. Ya. Dia bakal anjing sih. Iya sih anjing juga sih Ini sebenarnya. anjing. Alasannya anjing juga. Alasannya anjing juga nih. Lu bayangin, kenapa seorang sekarang Akane yang sudah sebroken itu, ya, to the underground hell, ya, Sampai ke sumsumnya rusak. gitu, bisa berstatement, gitu kan, karena dia tuh mau menerima aku yang sudah rusak, tuh, tai, gitu ya, tai banget, gitu ya. Plot twistnya nih yang gua pikirin, ya. Kanai itu cuman dijadiin kedok Buat dia bisa main sama yang lain. kalau itu sudah, Pak. Iya, maksudnya gini. Jadi karena si Kanai ini udah masuk ke jebakan dia dan sudah menikahi dia, gitu kan? Dan jadinya ya udah, gitu kan? Yang penting kan aku pulang ke kamu. Jadi aku mau main sama yang lain juga nggak apa-apa. Iya, Kan hati aku kamu udah punya. Toh kamu juga ngizinin. Kamu juga ngizin. Karena kamu pernah bilang itu. Iya, kamu kan tahu aku kayak gimana. Iya. Ya kan? Kamu pilih aku, padahal aku kan rusak dari awal. Gitu kan dari awal. Gitu kan? Anjing. Gitu ya. Anjing banget. Emang anjing Akane. Itu pas di ini, Pak, pas di jembatan atas pas hujan. Si Kanai confess dan tahu, dan si Bicis bilang, saya tuh Bicis loh. Nggak apa-apa kata Kanai. Biarpun udah sama kamu, saya bakal tetap tidur sama cowok lain loh. Dan si tololnya si Kanai bilang nggak apa-apa. Saya bakal selingkuh loh biarpun udah sama kamu. Iya nggak apa-apa. Anjing. Kanai loh, tolol, bener-bener tipikal cowok Tolol to the core. Soalnya gini Pak, sebelum dia confess sudah dibikin mabuk, padahal bir doang dan sama Akane.
Baru dia confess. Sudah terhipnotis oleh apa? Iya anjing. Kok enak anjing. Bodo amat lah gitu. Yang penting gue nikahin bisa dipakai di rumah gitu. Emang real straight man ya. Strike man Straight tertolol. man dan tolol. Strike man tolol. Straight man tolol. Straight to the tolol Iya. ya. Tidak bisa dibenarkan. Tololnya mengalir sampai jauh. Iya. Pakai rucika itu anjing. Udah tadinya Rucika itu anjing. Iya loh. Itu tolol banget itu. Tolol gitu loh. Statement maksudnya role model pria baik hati dan tolol ya kan naik. Karena gitu kan. Lu tuh pujaan cewek-cewek lo anjing. Gitu loh. Kerjaan ada. Tampang oke. Ya. Anjing rumah punya. Rumah punya. Di Jepang punya rumah itu susah loh. Iya loh. Mahal. Tanahnya mahal. Karena sempit. Ya. Iya karena sempit kan. Dia punya. Kok milihnya bicis. Gitu. Terhipnotis Oleh kenikmatan lambe turahnya itu. Gitu kan. Lo hidup paling pulang dari kerja ngajar di sekolah, oh dia nggak pulang hari ini, oke gue masak sendiri. Anjing Ngapain anjing, ngapain lu capek goblok. Nah kasusnya siapa namanya Akane ini NPD dia Ya, dia merasa dewa. yoi. Dia merasa dewa. Nah, Karena apa NPD itu narcissistic personality disorder. narcissistic personality disorder. Narsis banget ya. Aku paling cantik coy. Semua orang muja aku loh. I'm the queen. The The queen ini. Kamu ini sama aku. Iya. Itu dari relationship bersama Kanai. Kanai Ya, tolol. tolol ya. Garis bawahi tolol. Tolol. Ya. Garis bawah miring bold. Tolol. Lanjut tak. Dengan relationship bersama Hanabi. heroin kita. Ya. Ini paling bangsat sih Pak. Dan kenapa dia itu disetting sama autornya tuh tahu gitu loh. Tahu tentang semua relationship-nya. Semua relationship tokoh-tokoh di sekolah dia ya. Di sekolah dia Mugi, tahu. Hanabi dan Akane ini tahu. Echan Echan tahu semua dia. Tahu semua. Gitu ya. Dan dia itu hobinya tuh cari perkara. Cari perkoro. Iya, Anjing. cari perkoro, the master of Troublemaker. Anjing. Emang anjing banget loh. Dia tahu apa hubungannya Echan sama si Hanabi, tahu hubungannya Hanabi sama Mugi, gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kamu sama itu aja. Gitu Iya. kan. Sampai akhirnya kan ya lu sih telat. Anjing gitu. Anjing. Lu nya tengil, goblok, bukan telat. Lu nya tengil. Tengil goblok. Anjing, sumpah kesel banget anjing. Kesel. Nih, pas apa yang paling nyelekitnya itu pas relasi sama Hanabi itu dia tahu sudah sedalam apa nih hubungan antara Hanabi sama Mugi. Gitu kan, udah tinggal apa namanya? Istilah gini, gue pernah apa di sitcom gitu kan, gue pernah ada apa mengalami press itu apa namanya mengkutip. Oh, mengkutip. Nah, Ansadi goblok emang anjing. Bahasa Indonesia gue bingung anjing. Gak ada sandinya pun kena ya. Gak ada orangnya pun kena ya. Bentar ya teh, maaf ya. Ya, tadi apa gue tuh ngomongnya? Mengkutip dari salah satu apa sitcom gitu ya. Istilahnya Hanabi Mugi itu kayak botol saus. Ya kan? Hanabi udah susah-susah gitu kan untuk mengeluarkan sausnya. Mengeluarkan sausnya dan yang menikmati sausnya tuh si Akane. Iya. Tuh Hanabi udah lagi titik terendah gitu kan, udah bener-bener butuh Mugi yang biasanya cerita sama Mugi. Muginya anjing. Iya, itu kan perjanjian di taman kan. Iya. Hari ini terakhir. Kita bakal mengungkapkan rasa suka kita ke orang masing-masing yang kita sukai. Jikalau kita ditolak, di si Hanabi ini udah yakin ditolak. Ya. Karena udah tahu hubungan si Kane sama Akane. Ya. Nah kan udah yakin ditolak. Kita mengungkapkan nanti kita ketemuan lagi di sini. Dan Mugi nggak dateng karena di sama Akane. Goblok. Sumpah. Karena si Akane tahu nih, oh udah mau confess nih, berarti udah mau selesai nih. Dia mau selesai nih. Kayaknya kalau gua kalau gua nolak juga si Mugi, pikirannya Akane nih ya, kayaknya kalau gua nolak si Mugi, kayaknya mereka bisa jadi nih, gitu.
Nah, gue nggak mau gue mau Hanabi broken anjing. Iya, anjing. Gitu. Mindsetnya broken banget anjing. Broken banget. Anjing. Apa sebroken cewek anaknya Raja di Tate Yusa. Anjing. Iya. Kayak play victim dan segala macamnya itu ngumpul semua di dia. Ngumpul semua di Akane. Ngumpul semua di Akane. Kalau nggak salah waktu pas confess-nya si Kana itu ada Hanabi nggak sih di situ? Ada kan? Ada. Wah, berarti bener anjing. Ada, Pak, ada. Iya. Jadi si Akane pasti tahu dong kalau ada Hanabi di situ. Makanya dia berhenti di atas jembatan, tuh berhenti karena ngelihat ada Akane di bawah. Ada Hanabi. Iya, ada Hanabi di bawah. Akane berhenti ngobrol sama si gurunya biar Hanabi lihat. Biar Hanabi dengar. Biar dengar. Emang anjing. The real cari perkoro. Jangan salah Kokoro. Mainnya hebat banget. Mainnya hebat banget. The real Echan kamu kalah. Wah, Echan kamu kalah. Belajar dulu deh sama Akane. Belajar dulu. Mainnya lebih hebat Akane nih. GGWP tuh. GGWP tuh gitu gua. Istilahnya itu udah top tier tuh main di rank bawah itu. Wah. Anjing. Ya apa? Preman klasik dia. Preman klasik ya, anjing. Preman klasik. Anjing. Setupnya tuh Akane tuh gila. Gila banget sih. Gila anjing. Gila sih. Terniat. Ya gila, niat banget. Niat banget anjing. Niat banget gitu loh. Dan gini loh, maksudnya anjingnya setiap dia habis make cowok malamnya nggak ganti bajunya ke sekolah tuh. Iya loh anjing. Nggak ganti. Terus yang pakai baju semua anjing. Kayak nggak ganti dia sengaja gini, kayak sengaja. Saya pun nggak ganti pun masih cantik. Iya gitu. Nggak masalah. Bau rokok dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan lu masih nempel sama gua. Iya. Anjing kan. Tai banget. Tai banget. Yang penting lo maunya pamit gua kan anjing. Yo, makanya maksudnya di saat-saat terakhir ya episode di mana si Akane akhirnya bareng sama Mugi kan. Tempur mulu gitu kan. Dan si Akane tuh merasa menang dari Hanabi. Iya, karena dia berhasil merebut semua yang Hanabi punya. Kanai, Mugi. Ya kan, Echan ya kan. Kan hubungan sama Echannya rusak tuh. Ya kan? Rusak karena itu. Kan jadi bicis gak bisa. Ya. Kan si Hanabi kan sempat mencoba jadi bicis dengan merebut cowok-cowok yang Akane punya. Cuman kan nggak bisa gitu kan. Yang lucu yang ini, yang waktu apa di karaoke, cowoknya tuh aja straight to the point terus. Karaoke dulu, daripada karaoke mending ke hotel. Iya kan? Iya. Ke hotel. Udah di karaoke tuh nyanyi setelah lagu, ke hotel yuk lagi. Abisnya kemana? Ke hotel. Anjing, cowoknya tolol. Emang di brandingnya tuh kecuali Kanai semuanya brengsek. Iya, itu semua cowok di situ udah brandingnya brengsek kecuali Kanai. Iya. Kalau Kanai brandingnya tolol. Brandingnya tolol. Udah polos, naif, tolol. Udah polos, naif, tolol. Maksudnya Anda mending sama Hanabi dah, enggak apa-apa lah, beda-beda umur gitu kan. Paling nunggu Hanabi kelar sekolah aja dulu lah. Contoh lah gitu ya Bino Tawawa. Iya betul, ya. Menunggu. Dia tetap menjaga attitude sebagai guru. Tidak boleh berhubungan sama murid. Walaupun kalah di menit terakhir. Iya. Jadi kayak anime Kuzuno Honkai ini ya story-nya berkutat dengan hal-hal seperti itu. Hal seperti itu. Ya kan, hal-hal tabu. Hal-hal tabu isinya. Dan tabu dari si kebicisan Akane. Terus karakter building si Hanabi yang jatuh banget, bangun jatuh banget lagi. Gitu kan. Tapi semua ketololan ini di-endingi dengan karakter developer Hanabi yang menjadi lebih baik. Setelah dia lepas dari cengkraman Akane cengkraman Akane, dia mulai ngebenahi hidupnya kan. Betul. Ya udahlah, si Oni-chan ini memang bukan buat saya. Iya. Dan mulai bisa mengikhlaskan. Dia lebih mengikhlaskan. Dan akhirnya dia menyudahi hubungan toksik bersama si Mugi, ya kan, karena ya udah lo udah selesai gitu. Iya, udah selesai. Gitu. Anda pun sudah dapat Akane kan? Iya, udah puas kan? Udah puas. Udah sama kita udah. Sama Akane udah. Mau apa lagi? Gitu ya. Makanya di situ Mugi bener-bener loser banget kan? Iya. Mugi tuh loser. Goblok emang. Tapi cuma loser banget kelihatan di waktu Hanabi bilang, "Ya udah kita mau itu aja tah, mau apa?" Sebenarnya Hanabi itu mengajak si Mugi untuk berhubungan secara baik. Iya. Mencoba ayo kita tumbuhkan rasa cinta di diri kita masing-masing.
Muginya nggak mau. Nggak mau. Tolol. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya tetap pengen ngejar Akan yang dulu. Nah, pengen nganggap kamu FVB aja. Gitu, nggak lebih. Nggak lebih. Nah, waktu itu Hanabi, nggak bisa. Kalau balik lagi kayak dulu nggak mau. Nggak mau kan si Hanabinya. Karakternya udah bagus ya. Hanabi. Iya, karakternya Hanabi udah bagus di situ. Sudah mengikhlaskan, dia sudah menerima, ya udah saya tidak bisa dapat Kanai. Ya udah dia pengen move on ke Mugi, cuman Muginya tidak mau. Tolol Mugi. Padahal dia bisa bertumbuh bersama Hanabi. Betul, ya kan? Ke arah yang lebih baik kan. Tapi kan dia udah terhipnotis. Iya, terhipnotis betul. Dan hubungan sama Echan pun baik-baik saja kan. Baik-baik saja. Walaupun tidak sedekat dulu. Sedekat dulu. Echannya yang menarik diri. Yang menarik diri. Padahal Hanabinya ya udah. Oh, jangan-jangan Echan udah terhipnotis juga. Sama Hanabi. Wah, Akan nih. wah. Kan Echan kan pengennya gunting-gunting kan? Iya, pengen gunting-guntingan betul. Iya kan? Dikasih gunting. Iya, dikasih gunting nih gitu, buat bikin karya seni gitu kan. Iya. Iya, maksudnya di ending bahasanya malah pemenangnya itu bukan Akane sebenarnya. Hanabi pemenangnya. Hanabi pemenangnya. Pemenangnya Hanabi. Nah, berarti apa kita bisa simpulkan di anime Kuzuno Hankai itu ya kan adalah suatu anime yang mengedukasi gitu ya, mengedukasi seorang siswi gitu kan dengan segala hiruk pikuk dan trouble yang dia hadapin gitu kan, dari mulai daddy issue gitu kan, cinta monyet sama guru privatnya gitu kan, FWB-nya berusaha menjadi berusaha ke jalan yang salah tapi tidak bisa gitu kan, takut gitu kan, sampai dia juga bertarung sama top tier bitches. Top tier ya. Top tier bitches. Top tier gitu di bitches in the town Iya anjing. Nah, dia merasa ini tidak ada gunanya. Betul. Gitu. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari anime Kuzuno Honkai gitu kan. Ada pesan moral dari ada pesan moralnya sebenarnya. Ada gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak ada gunanya. Kayak Gumi, ya kan? Udah kalau mau jalan lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Gitu, lurus-lurus aja gitu kan. Asal jangan tolol kayak Kanai. Betul. Ya, jangan tolol kayak Kanai ya. Biarpun sebenarnya jalur yang diambil Mugi dan Hanabi itu jalur paling gampang sebenarnya. Paling gampang. Dan paling cepat. Paling cepat dan paling gampang. Kalau kaliannya kuat menahan. Kalau kaliannya kuat. Kita sih tidak gini ya, bahasanya tidak munafik. Jangan munafik. Kalau misalnya lu ditawarin pindang pasti mau kan? Mau. Kalau saya di posisi Hanabi kemungkinan juga bakal mengambil jalan seperti itu. Iya. Betul. Karena ngelihat orang yang kita sayang, kita cinta, nggak mati ya. Iya. Orang yang ngejogrok di depan dan sama orang lain, anjing sih. Anjing banget rasanya itu. Rasanya udah kayak rasanya ente nge-vape pakai Manhattan Nick 24 itu tuh long puff mekanikal. Wah anjing. Tenggorokan tuh mati. Tapi kalau Hanabi sih kuat sih. Hanabi kuat. Ya kan? Lehernya udah leher baja gitu. Leher baja dia. Leher baja gitu. Asik banget sih Hanabi. Kuat banget Hanabi. Untuk sekelas cewek SMA dengan mentalnya yang masih naik turun, kuat banget Hanabi. Ya. Dari MVP. Dari MVP. Jadi untuk PW Gumi atau orang yang udah pernah nonton Kuzuno bilangnya anime ini rusak nih. Enggak. Kayak gini. Kurang nontonnya kurang dalam aja. Makanya kita ada di sini untuk memperdalam ilmu kalian. Ya, karena ya lebih mendalam, lebih liar, lebih brutal. Lebih brutal. Kita tadi bahasanya brutal kita gitu. Iya, brutal banget. Brutal banget. Kameramen kita sampai batuk. Jadi rating nih untuk Pak Agus terakhir. Kuzuno Honkai rating berapa? Dari 10? Dari 10, 9,5. 9,5. Anjing. Apa tuh 9,5? Kenapa bisa hampir sesempurna itu? Saya jarang ngasih 9,5. Paling 8,5. 8,5. Ada flow-nya, ada segala macam gitu ya kan. Nah, kali ini 9,5 gitu kan. Dari plot story dan dari karakternya segala macamnya, dari framingnya, dari suasananya, toningnya gitu kan, dan cerita segala macamnya, detailnya gitu kan, ini benar-benar gitu. Masterpiece ya. Iya, masterpiece. 3 episode masterpiece. Enggak dong. Jadi untuk Kuzuno Honkai ini ya, kurangnya cuma satu. Apa tuh, Pak? Kurangnya adalah dalam banget ya. Dalam ya. Saya kurang suka sama ininya. Jadi tidak ada
kayak selain dari POV Hanabi tidak ada POV yang lain yang ditunjukkan sampai terakhir. Gitu. Yang menitik beratkan si Hanabi ya. Ya. Bukan, maksudnya kalau Hanabi oke lah 10/10 lah. Kalau kita ambil POV Hanabi gitu kan, dari program people development-nya segala macam gitu kan. Nah, itu oke 10/10 gitu kan, dari jatuh bangunnya segala macam. Tapi yang kurangnya dari keseluruhan anime ini ya, ending yang per karakternya itu tidak ada. Gitu ya kan, endingnya gimana, kayaknya ini karakter udah selesai perannya, udah kelar gitu. Iya kelar, dan ya tidak munculin lagi. Tidak munculin lagi gitu ya kan, sampai endingnya itu kan lawan last bossnya si Akane itu kan udah kelar gitu. Iya kan, last boss anjing. Iya kan, last bossnya kan Iya betul. Betul. Final fight-nya kan pas di pernikahan itu Iya, kan. Yang di sekolah itu. Iya. Pengumuman kan. Iya, udah gitu kan, selesai gitu. Nah, tapi gak di kayak ini tuh nasibnya gimana? Iya. Gitu loh. Ini endingnya seperti apa? Gitu loh. Nah, itu aja sih yang masih sangat disayangkan di situ. Ya kan? Jadi mungkin jadi bahasanya ending-ending yang lain kita pun pengen tahu sebenarnya. Pengen tahu sebenarnya mereka tuh jadinya endingnya kayak gimana? Nasib si loser gimana? Iya, gitu nasib kan. si tuan putri gimana? Gitu kan. Si tukang gunting gimana? Iya, gitu kan. Kalau Kana kan udah pasti ya, udah pasti dipakai ya. Dipakai. Nah, dipakai terus lah, makanya tuh Iya. semingguan lah. Ya. Setelahnya sih biasa nyari yang baru. Nyari yang baru gitu ya kan. Goblok. Nah, Sekarang beri Pak Eko gimana Pak Eko? ratingnya saya bisa yakin bilang ratingnya ya 9/9. 9/9. 9/9, Pak. Betul kan? Iya, tidak salah. Ya, makanya saya tidak nggak boleh kasih nilai sempurna. Iya. Hanya 9/9. Per 9. Iya. Itu sempurna anjing. Itu 100% anjing. 9/9. 9,9 dari 10. Ya. Cuman ya gitu nih. Bener dari omongan Kak Kus banget tak tambahin ya. Minusnya ya karena itu ending-endingnya yang gak disebutin. Terus minusnya gitu. Ya minus laginya gini. Ada beberapa part yang bikin penonton yang nggak terlalu fokus itu tanda tanya. Iya. Ini kok kenapa kayak gini gitu. Iya. Contohnya alasan Echan aja lah. Kenapa bisa sampai sesuka itu sama Hanabi? Cuman kan hanya dikasih tahu dia diselamatin doang. Iya. Ya development ke situnya tuh nggak ada. Iya. Nggak mungkin kan orang diselamatin langsung baper sama dia. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget aja. kan? Ada detail-detail yang memunculkan bahwa Echan kenapa bisa sampai se-respect itu dan sesayang itu sama si Hanabi. Gitu. Tuh kok kurang gitu. Terus story si Mojang Priangan ini, si Tuan Putri, si kamu. Iya. Itu kan masih tantanya juga. Ya, setelah dia tuh sembuh dari Mugi atau enggak sebenarnya? Iya, gitu. Apakah dia jadi frustasi kayak Hanabi? Bukan kayak cowok SMA yang sama si Akane? Iya, Gitu. kalau dia frustasi atau enggak? Ya kan hanya ditinggal doang kan, diantar pulang malam. Betul. Terus udah selesai. Udah selesai, nggak ada. Nasib si ini gimana nih? Si kamu ini? Iya. Apakah dia gantung diri? Ya kan? Apakah dia bahagia sama cowok pilihan bapaknya? Gitu. Apakah dia menyudahi hime-himenya? Hime-himenya, gitu kan? Masih banyak tanda tanya sebenarnya. Minimal dikasih tahu lah di ending spesial. Ini spesial kayak atau misalnya ada ya minimal di novelnya dikeluarin lah anjing. Iya. Itu nggak ada sama sekali di novel. Iya di novelnya pun nggak ada. Nggak ada loh anjing. Ini salah satu anime yang untuk pertama kalinya saya baca novelnya. Wah. Salah satunya Guzun Honkai. Ya, menarik banget Pak. Iya betul. Menarik banget Guzun Honkai. Justru lebih detail ya kan dari POV-nya kalau di novel. Iya dari novel lebih detail. Dia pun kayak Wattpad. Iya betul. Kayak Wattpad ya. Tulisan semua anjing. Tulisan semua capek. Capek. Aku pengen visual mana? Aku pengen visual. Anjing. Tapi nggak ada. Nggak ada ya. Asik banget. Bahkan semalam nonton ulang biar nggak lupa sebelum membahas ini keringet dingin banget. Keringet dingin ya. Nah, saya ini tipikal orang yang kalau nonton anime ngambil POV dari salah satu karakter atau hero di situ. Dan tololnya ngambil POV Hanabi. POV Hanabi. Kerasa banget ya. Kerasa banget ya. Kerasa banget sakit. Holding down-nya itu loh. Anjing. Sesakit apa loh? Maksudnya seorang gadis SMU itu. SMU. Sekolah menengah umum. Ini tahun kapan ya SMU ya? 20 tahun yang lalu itu bahasannya. Babi nih. Iya kan seorang gadis sekolah menengah umum dengan mental yang masih tidak kokoh. Betul. Fragile kan? Fragile Daddy banget. issue. Daddy issue. Fragile daddy issue. Dihadapkan dengan masalah
first love-nya yang seperti itu. Iya. Dan First first love. love-nya kayak gitu, second love-nya kayak loser, Iya. gitu ya kan? Malah disebut second love-nya tuh dia nggak ada beneran difficulty hidupnya tuh insane anjing. Insane, Bukan anjing. hard, insane. Bukan hardcore lagi, Bukan hardcore, insane. insane anjing, Goblok. Semua goblok banget difficulty-nya. bener anjing. Misalnya keringet dingin sampai subuh aja. Wah, anjing. Nggak tidur sampai subuh keringet dingin. Buat ngestabilin mental lagi. Itu dari jam 3 sampai subuh buat ngestabilin mental doang. Dia diam, duduk, kopi, nge-vape, kopi, nge-vape. Anjing. Terakhir nih, recommended gak buat ditonton? Recommended banget. Recommended banget. Apalagi buat Megumi yang merasa dirinya tuh belum nemu gitu loh. Ya, belum nemu ininya, apa namanya? Kayak pandangannya hidup terlalu lurus gitu ya. Walaupun anime ini mengajarkan untuk lurus-lurus aja, tapi kalian harus mengenal dunia-dunia yang lain. Nah, ini diperkenalkan di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian beneran pengen lihat POV orang yang struggle-nya tanpa kalian harus merasakan gitu kan, tonton Kuzuno Honkai. Kuzuno Honkai ya. The Real Masterpiece NTR. The Real Masterpiece NTR ya. Oke Pak Gumi, Ya. untuk bahasan Kuzuno Honkai mungkin sampai sini aja ya. Iya. Biar nggak terlalu spoiler. Iya betul ya. Biar kalian bisa menikmati dan Sendiri. merasakan jatuhnya mental kayak saya barangkali ya. Betul ya. Tapi fun fact Pak, Bapak kan udah nonton berapa kali Pak? 6. 6 kali ya? Iya. Masih Masih jatuh. Masih jatuh ya. Dan fun fact ya Pak, saya cuma nonton sekali. Wah anjing, serem banget. Nonton lagi sih Pak. Harus Pak nonton lagi Pak. Lu nonton anime gini. Kalau anime yang saya gandrungi bahasanya. Gandrungi bisa rewatch berkali-kali Pak. Sama kami SS contohnya. Iya. 17 kali nonton ya. Rewatch. Itu juga saya nonton sekali sih Pak. Ya rewatch. Tapi nontonnya pas rilis. Oh, asik banget tuh. Iya, nontonnya pas rilis. Asik banget anjing. 17 kali. Another tuh berarti jatuhnya 19 19. kali rewatch. Anjing. Seneng ya Anda? Lihat Battle Royale begitu seneng ya? Battle Royale, Bos. Iya. Anaknya PUBG banget ya? PUBG banget anjing, anaknya PUBG banget. Aduh. Anjing. Oke, terima kasih ya Pak Gumi. Thank you, Pak Sudah Gumi. bareng ngebahas Kuzuno Honkai bareng-bareng. Iya, Nah, iya. dan jangan lupa juga untuk subscribe, Like, comment, dan share. subscribe juga jangan lupa. Iya, 2 kali subscribe-nya ya anjing. Iya. Dan nyalain lonceng di sebelah Karena sini. penting. Iya penting. Biar cepat dimonetize. Biar kita bisa ganti set. Saya mulai capek dengan set yang kayak gini. Ya, jangan lupa juga nyalain lonceng biar nggak ketinggalan info-info seputar anime. Dan biar nggak ketinggalan kita membahas anime apa lagi ke depan. Apa lagi? Mungkin boleh komen ya. Boleh komen kalau mau rekomendasi anime apa yang mau kita bahas. Iya, kita liar, brutal, hanya lebih dan mendalam. mendalam. Oke, Pak Gumi. Arigatou gozaimasu. Arigatou.